Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Nur Hidayat. NIM saya 2205 1214043. Prodi Sistem Informasi kelas 2022B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya atau materi yang berkaitan tentang media penyimpanan. Atau dengan bahasa Inggrisnya adalah storage. Jadi, media penyimpanan pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data. Ini penyimpanan data bisa berupa perangkat fisik seperti HDD, hard disk drive, solid state drive, atau seperti layanan online seperti cloud storage. Fungsinya adalah untuk menyimpan data atau informasi pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Informasi tersebut bisa berupa file, dokumen, gambar, video, dan lain-lain. Media penyimpanan juga berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data atau informasi tersebut. Media penyimpanan, jadi ada 5 di sini yang akan saya jelaskan, tapi yang akan saya fokuskan adalah 3 hal. Di sini ada 5: hard disk drive, SSD, flash drive, CD, DVD Blu-ray disk, dan cloud storage. Yang akan saya fokuskan di sini adalah nomor 1, 2, dan 5. Kenapa? Karena untuk yang nomor 3 dan 4 ini tidak terlalu penting. Maksudnya ini adalah perangkat eksternal. Akan saya jelaskan adalah nomor 1, 2, dan 5 saja. Yang pertama adalah HDD, hard disk drive, adalah jenis media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. HDD terdiri dari beberapa piringan datar yang dilapisi dengan bahan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam sebuah casing yang tertutup. Pada setiap piringan tersebut terdapat head atau sensor yang membaca dan menulis data pada permukaan piringan. Cara kerjanya dimulai ketika komputer mengirimkan instruksi untuk membaca atau menulis data. Head HDD akan bergerak secara vertikal dan menyentuh permukaan piringan. Head tersebut membaca dan menulis data pada permukaan piringan dengan menggunakan medan magnetik yang ada pada piringan. Untuk menghubungkan HDD dengan motherboard atau komputer, HDD menggunakan port koneksi seperti SATA dan ID. SATA, kepanjangan dari Serial Advanced Technology Attachment, adalah koneksi digital yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan ID, Integrated Drive Electronic, yang menggunakan koneksi analog. Saat ini koneksi SATA lebih umum digunakan pada HDD dibandingkan ID. Data pada HDD diakses dengan cara membaca atau menulis bit pada piringan yang diwakili oleh medan magnetik yang ada pada permukaan piringan. Setiap bit pada piringan direpresentasikan oleh medan magnetik yang bisa berorientasi ke atas atau ke bawah. Data bisa diakses dengan cara menggerakkan head secara vertikal dan memindai permukaan piringan pada area yang diinginkan. Namun karena HDD menggunakan teknologi mekanik dan memiliki bagian yang bergerak, HDD cenderung lebih rentan terhadap kerusakan dan memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan jenis media penyimpanan lainnya seperti SSD. Namun HDD masih banyak digunakan untuk menyimpan data yang membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar dengan biaya yang lebih terjangkau. Kelebihan dari HDD mungkin ini adalah perangkat penyimpanan yang murah dengan penyimpanan yang besar. Akan tetapi dari segi kecepatannya itu lebih lambat dibandingkan SSD. Di gambarnya dari HDD, seperti ada piringan, piringan layarnya mungkin seperti kaset CD. Ini yang berputar dan ini adalah heads yang digunakan untuk eh, membaca suatu data. Ini adalah ide yang awalnya tadi, lalu ATA.
SATA, SSI, PCI, NVMe. Oke, lanjut tadi berikutnya HDD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data secara permanen. Sedangkan antarmuka serial CSI atau SAS jadi adalah HDD secara umum yang akan dibahas sekarang adalah HDD dengan interface serial attached SCSI atau SAS adalah termuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan komputer atau server. Salah satu keunggulan utama dari HDD SAS adalah kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA. Jadi tadi dijelaskan adalah HDD ID, lalu ada yang lebih kencang lagi, lebih cepat yaitu HDD SATA, lalu ada yang lebih cepat lagi transfer datanya yaitu HDD SAS. Serial Attached SCSI. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecepatan putaran piringan, kepadatan data, dan teknologi antarmuka. HDD SAS biasanya memiliki kecepatan putaran piringan yang lebih tinggi dan lebih banyak cache memory dibandingkan dengan HDD SATA. Jadi cache memory adalah sebagai penghubung dari komputer ya, agar fungsinya lebih cepat antara apa namanya prosesor dengan penyimpanan. Selain itu, HDD-SAS juga menggunakan teknologi antarmuka yang lebih canggih dan efisien dalam mentransfer data sehingga memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Berikutnya ada NVMe, Non-Volatile Memory Express. Volatil ini maksudnya menguap, tapi ini tidak menguap memorinya. Adalah antarmuka komunikasi untuk perangkat penyimpanan berbasis flash seperti SSD. Termuka NVMe dirancang untuk mengoptimalkan kinerja SSD dengan memanfaatkan arsitektur yang lebih modern dan efisien. Keunggulan utamanya dari NVMe adalah kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi, baik antara SAS atau SATA, menggunakan teknologi antarmuka PCIe Express yang lebih cepat dan efisien, juga mampu mentransfer data secara simultan melalui beberapa jalur. Sementara SATA atau SAS hanya dapat mentransfer data melalui satu jalur. Selain itu, NVMe juga menggunakan protokol komunikasi yang lebih ringan dan efisien sehingga memungkinkan transfer data yang lebih cepat. Keunggulan lainnya itu adalah latensi yang lebih rendah, artinya waktu yang digunakan untuk mengakses dan menulis data menjadi lebih cepat dan juga dapat mengakses data secara paralel, memungkinkan kinerja yang lebih tinggi pada beban kerja yang lebih berat. Karena tadi transfer datanya menggunakan beberapa jalur dan juga lebih cepat. Kesimpulannya lebih cepat dibandingkan dengan HDD. NVMe sangat cocok digunakan untuk server dan workstation yang membutuhkan kecepatan tinggi karena dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan mengakses data. Dan lingkungan server dan workstation, waktu yang dihabiskan untuk memuat dan mengakses data dapat berdampak besar pada kinerja sistem secara keseluruhan. Sehingga penggunaan NVMe dapat memberikan kinerja yang lebih baik dan efisien. Namun dalam hal biaya, NVMe memang lebih mahal dibandingkan dengan SATA atau SAS, dibandingkan HDD SATA atau SAS. Namun jika membutuhkan kinerja yang lebih tinggi dan kecepatan transfer data yang cepat, NVMe merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan SATA atau SAS. Jadi mungkin apabila kantor atau suatu perusahaan disarankan menggunakan NVMe. Kenapa? Karena proses loading atau proses pengolahan data NVMe lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Namun ya risikonya atau masalahnya harganya memang lebih mahal. Kan tapi kinerjanya lebih tinggi. Jadi ada plus minus antara NVMe, NVMe SSD dengan HDD. Ini masuk ke SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data berbasis flash yang menggunakan chip memori untuk menyimpan data
secara permanen. Jadi SSD ini menggunakan chip memori, sedangkan HDD menggunakan apa tadi? Seperti piringan magnetik. SSD lebih cepat dan lebih andal dibandingkan HDD karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga mengurangi akses dan memperpanjang umur perangkat. Berbeda dengan HDD tadi, jadi piringan magnetiknya itu terus bergerak, jadi terus berputar sehingga juga eh, menimbulkan umur dari HDD itu menjadi lebih pendek karena rusak secara fisik. RAID Redundant Array of Independent Disks adalah teknik pengelolaan data yang memungkinkan beberapa disk fisik digunakan sebagai satu volume logis. Ini RAID memiliki beberapa level seperti RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 6. Masing-masing memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Tetapi umumnya digunakan untuk meningkatkan performa dan keamanan data pada sistem penyimpanan. Pada SSD, RAID dapat meningkatkan performa dan keamanan data dengan beberapa cara. Salah satunya dengan membagi data menjadi blok-blok dan memuatnya secara paralel dan beberapa disk fisik, sehingga meningkatkan kecepatan transfer data secara signifikan. RAID juga dapat meningkatkan keamanan data dengan menggunakan teknik redundansi, yaitu menyimpan data yang sama pada beberapa disk fisik. Jika salah satu disk fisik mengalami kerusakan atau kegagalan, data masih dapat diakses dan dipulihkan dari disk lainnya yang tersedia. Level RAID yang sering digunakan pada SSD adalah RAID 0 dan RAID 1. RAID 0 digunakan untuk meningkatkan performa SSD dengan membagi data menjadi blok-blok dan memuatnya secara paralel pada beberapa disk fisik. RAID 1 digunakan untuk meningkatkan keamanan data dengan melakukan replikasi data pada dua disk fisik secara identik. Jika salah satu disk mengalami kerusakan atau kegagalan, data masih dapat diakses dari disk lainnya yang tersedia. Dalam hal biaya, penggunaan RAID pada SSD memang meningkatkan biaya pada investasi awal. Namun dengan meningkatkan performa dan keamanan data, penggunaan RAID dan SSD, penggunaan RAID pada SSD dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna yang membutuhkan kinerja dan keamanan data yang optimal. Ini tadi HDD berdasarkan portnya ada ID, ATA, SATA, SCSI, dan PCI NVMe. Ini yang paling paling yang cepat ya tadi ya. Yang ini SSD berdasarkan portnya SATA, NVMe, M2SATA, M-SATA. Hmm, lanjut. Yang berikutnya adalah cloud storage. Adalah layanan penyimpanan data secara online yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses data mereka dari mana saja dengan koneksi internet. Data ini disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud storage sehingga pengguna tidak perlu menyimpan data di perangkat fisik mereka. Keuntungannya adalah akses dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan pengguna mengakses data mereka dari mana saja dengan koneksi internet, bahkan jika pengguna tidak berada di dekat perangkat fisik mereka. Selagi internet di situ masih bisa digunakan, masih bisa mengakses file atau dokumen yang kita upload ke cloud storage. Ya, kecuali di situ di daerah atau wilayah yang tidak ada internetnya. Itu mungkin akan menjadi masalah karena filenya tidak disimpan di dalam penyimpanan fisik, kan tapi melalui cloud storage. Yang kedua, penyimpanan data yang aman. Data disimpan di server jarak jauh yang dilindungi oleh protokol keamanan yang kuat, sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehilangan data akibat kerusakan perangkat fisik atau serangan virus. Nah, kalau mungkin disimpan di perangkat fisik, masih bisa terserang virus. Entah virus dari file yang kita unduh atau dari mana saja. Kan tapi apabila kita menyimpan di cloud storage, penyimpanan file itu akan jauh lebih aman dibandingkan disimpan di penyimpanan yang fisik. Yang ketiga, sharing data yang mudah.
Layanan cloud storage memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbagi file dan folder dengan pengguna lain melalui tautan atau undangan akses. Contohnya seperti Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon S3, dan iCloud. Jadi apabila kita mungkin ingin melakukan kerja kelompok atau mengerjakan tugas bersama, ini bisa menggunakan cloud storage karena bisa berbagi dengan siapa saja. Nah, contoh layanannya itu tadi ini menjadi pilihan umum karena kemudahan penggunaannya dan kapasitas penyimpanan yang cukup besar serta terintegrasi dengan aplikasi dan sistem operasi yang berbeda. Selain itu, Dropbox dan Google Drive juga memiliki fitur-fitur khusus seperti kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada file yang sama secara bersamaan dan sinkronisasi otomatis untuk menghindari duplikasi file. Contohnya seperti Google Dokumen. Ya, mungkin kita ketika kita mengerjakan tugas bersama dengan orang lain itu bisa kan, tapi apabila kita menggunakan Microsoft Word secara offline itu tidak bisa. Dan juga di situ saat kita menggunakan Google Docs itu filenya setiap kita kali mengubah itu filenya akan langsung di save, langsung disimpan di sana. Mungkin berbeda ya ketika kita menggunakan Microsoft Word secara offline. Tapi mungkin di era yang baru itu ada yang namanya recover. Jadi juga Microsoft Word juga tidak mau kalah. Dia menggunakan sistem recover. Jadi data yang tidak disimpan atau tidak sengaja tertutup, mungkin karena baterai laptopnya habis atau gimana, data tersebut masih bisa disimpan dan masih bisa diakses. Selanjutnya kapasitas penyimpanan. Ini diukur dalam satuan byte. Yang paling digunakan adalah gigabyte, terabyte, dan petabyte. Dan di bawahnya ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Tiap satuan memiliki nilai yang berbeda-beda, di mana 1 giga setara dengan 1000 megabyte, 1 terabyte sama dengan 1000 giga, dan 1 petabyte sama dengan 1000 tera. Contoh kapasitas penyimpanan pada berbagai media, 1 USB flash drive, umumnya memiliki kapasitas penyimpanan mulai dari 4 giga hingga 256 GB. Hard drive dengan penyimpanan yang lebih besar mulai dari 500 GB sampai 16 terabyte. Selanjutnya ada cloud storage mulai dari gigabyte hingga beberapa petabyte tergantung pada penyedia layanan. Untuk menghitung kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan, ya pertama perlu diketahui jenis file yang akan disimpan dan jumlah file tersebut. Contohnya, kita ingin menghitung jumlah file foto yang kisarannya itu 2 hingga 3 MB yang berjumlah 500 biji. Maka 500 file foto dikalikan dengan 3 MB masing-masing dari foto tersebut sama dengan 1500 megabyte atau 1,5 gigabyte. Dengan mengetahui jumlah dan jenis file yang akan disimpan, kita dapat menghitung kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan dengan tepat. Selanjutnya, kecepatan baca dan tulis. Pada medium penyimpanan mengacu pada seberapa cepat data dapat dibaca atau ditulis pada media penyimpanan tersebut. Jadi kecepatannya bisa berupa dalam satuan megabyte per detik atau gigabyte per detik. Contoh kecepatan baca dan tulis pada berbagai media. Yang pertama USB flash drive. Kecepatan baca dan tulis pada USB flash drive bervariasi tergantung pada merek dan model. Umumnya berkisar 10 megabyte per second hingga 400 megabyte per second. Berikutnya hard drive umumnya lebih lambat dibandingkan USB flash drive, berkisar 100 megabyte hingga 250 megabyte. Untuk hard drive dengan kecepatan putar 7200 rpm.
Selanjutnya, SSD adalah media penyimpanan yang jauh lebih cepat dibandingkan hard drive. Ini mencapai 500 MB hingga 2 GB per second, tergantung pada jenis dan merek SSD. Faktor yang mempengaruhi kecepatan baca dan tulis, itu yang pertama adalah jenis koneksi. Koneksi USB 3.0 dan Thunderbolt biasanya lebih cepat dibandingkan koneksi USB 2.0 atau Firewire. Yang kedua, kapasitas penyimpanan. Semakin besar kapasitas penyimpanan pada media penyimpanan, semakin lambat kecepatan baca dan tulis pada media tersebut. Hal ini karena kapasitas yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk diakses dan ditulis. Semakin besar penyimpanannya, maka akses untuk membaca atau menulis atau mengelola file yang ada di dalam penyimpanan tersebut akan lebih lama karena medianya lebih besar. Berbeda dengan media yang lebih kecil, umumnya akan jauh lebih cepat karena medianya kecil. Ketiga adalah jenis file yang digunakan yang disimpan pada media penyimpanan juga mempengaruhi kecepatan baca dan tulis. File yang lebih besar dan kompleks membutuhkan waktu lebih lama untuk dibaca dan ditulis daripada file teks atau dokumen kecil. Contohnya kita membuka suatu aplikasi, membuka apa? Contohnya Mobile Legend akan lebih cepat dibandingkan membuka file dokumen atau membuka video kan jauh lebih cepat daripada file dokumen. File video yang umumnya video contohnya film mungkin bisa sampai 2 GB. Sedangkan file teks atau dokumen kecil hanya 2 MB. Kan jauh lebih cepat eh, membuka file dokumen. Dalam memilih media penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan, perlu mempertimbangkan kecepatan baca dan tulis yang dibutuhkan untuk aplikasi atau tugas yang akan dilakukan. Jika membutuhkan kinerja yang cepat, maka media penyimpanan dengan kecepatan baca dan tulis yang tinggi, seperti SSD, dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, jika hanya digunakan untuk menyimpan data saja, hard drive atau USB flash drive mungkin sudah cukup memadai. Selain itu juga mempertimbangkan kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan dan budget yang tersedia. Jadi itu kembali lagi kepada masing-masing pembeli, masing-masing eh, orang. Apakah dia ingin tujuannya dia ingin membeli suatu perangkat, entah itu laptop dengan menggunakan SSD atau hard drive atau USB flash drive, itu tujuannya biar apa? Apabila hanya ingin menyimpan suatu file, contohnya hanya sebagai tempat penyimpanan. Contohnya ingin menyimpan stok film, cukup bisa menggunakan hard drive, tidak menggunakan SSD. Akan tapi jika ingin mengerjakan suatu tugas yang lumayan berat, yaitu editing video atau content creator, disarankan menggunakan SSD. Kenapa? Karena kecepatannya baca dan tulisnya dari SSD itu jauh lebih cepat dibandingkan hard, hard drive, hard drive, ya HDD kan jauh lebih cepat dibandingkan HDD, sehingga SSD lebih disarankan. Mungkin ya juga dilihat budget yang tersedia, yang cocoknya dan sekiranya yang pasnya berapa. Bila budgetnya pas, tujuannya juga pas, ya kenapa tidak? Lagi itu untuk urusan yang baik. Oke, baiklah. Terima kasih. Hmm, Ini akhir dari presentasi saya terkait media penyimpanan. Apabila ada salah kata atau kekeliruan atau kata-kata yang kurang dipahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul qauli hadza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.